Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti berguna bagi semua pelajar dan peneliti di luar sana. 11 rahasia untuk menghafal lebih cepat daripada orang lain. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Mari kita mulai. Rahasia ke-11, yaitu cobalah untuk benar-benar memahami apa yang sedang kamu pelajari, mengajarkan bahwa proses pembelajaran seharusnya tidak hanya terbatas pada menghafal, tetapi lebih kepada pemahaman konsep. Saat kita benar-benar memahami suatu materi, otak kita mampu menciptakan koneksi yang lebih kuat antara informasi yang baru dan pengetahuan yang sudah ada. Ini bukan hanya tentang mengingat kata-kata atau fakta, tapi tentang memahami bagaimana semua elemen tersebut saling berhubungan. Dengan memahami konsep, kita dapat merinci dan mengaitkan informasi dengan cara yang membuatnya lebih bermakna dan relevan. Proses pemahaman ini, pada gilirannya, akan membuat pembelajaran lebih efektif dan memudahkan otak untuk menyerap dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, langkah ini bukan hanya tentang memori instan, melainkan investasi dalam pemahaman yang mendalam yang akan memperkuat dasar pengetahuan kita dalam jangka panjang. Langkah ke-10, yang menyarankan untuk fokus pada informasi yang paling diperlukan, menekankan pentingnya selektivitas dalam pembelajaran. Dalam kebanjiran informasi yang sering kita hadapi, penting untuk mengidentifikasi inti dari materi yang dipelajari dan tidak terlalu terjebak pada detail-detail yang kurang relevan. Dengan fokus pada informasi kunci, proses belajar menjadi lebih efisien dan terarah. Ini berarti kita dapat menghemat waktu dan energi, sambil tetap memastikan bahwa kita memahami dan mengingat hal-hal yang benar-benar penting. Prinsip ini juga memungkinkan kita untuk memprioritaskan konsep-konsep kunci yang membangun dasar pengetahuan yang kuat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam memahami materi secara keseluruhan. Dengan kata lain, langkah ini mendorong pembelajar untuk menjadi pintar dalam memilah informasi yang relevan, mempromosikan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mereka. Rahasia ke-9, yang membahas efek posisi serial, mengajarkan kita tentang cara memanfaatkan penempatan informasi dalam urutan suatu sesi pembelajaran. Efek ini mengindikasikan bahwa kita lebih cenderung mengingat informasi yang disajikan di awal atau akhir suatu sesi, daripada yang berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, sebagai pembelajar cerdas, kita dapat memanfaatkan prinsip ini dengan meletakkan materi penting di tempat-tempat strategis, seperti di awal atau akhir pembelajaran. Hal ini membantu meningkatkan retensi informasi, karena otak cenderung memberikan perhatian lebih pada informasi yang disampaikan pada fase awal atau akhir. Dengan menyusun materi secara cermat, kita dapat memaksimalkan potensi otak untuk mengingat dan memahami konsep-konsep kunci. Dengan demikian, memahami dan menerapkan efek posisi serial ini dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memastikan bahwa informasi penting benar-benar tercatat dalam ingatan kita. Rahasia ke-8, yaitu teori gangguan, mengajarkan kita untuk memahami pentingnya memecah pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dan fokus pada satu bagian pada satu waktu. Teori ini mengakui bahwa otak kita cenderung lebih efektif dalam mengatasi informasi dalam dosis yang terkelola dengan baik daripada mencoba menangani semuanya sekaligus. Dengan merinci pembelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita tidak hanya dapat menghindari kelelahan mental, tetapi juga memungkinkan otak untuk fokus sepenuhnya pada satu konsep atau topik pada saat yang bersamaan. Hal ini memberikan ruang untuk pemahaman mendalam dan mempermudah proses penghafalan. Dengan kata lain, teori gangguan ini menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan efisien, menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang dan membantu kita mengelola beban belajar dengan lebih baik. Rahasia ke-7, yang mengusung konsep, pelajari hal-hal yang berlawanan, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.
Dalam konteks pembelajaran, memahami konsep-konsep yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dapat membantu merinci perbedaan dan memperjelas konteks keseluruhan. Misalnya, jika kita belajar tentang konsep-konsep yang berlawanan, seperti panas dan dingin, besar dan kecil, atau cepat dan lambat, kita dapat memahami hubungan antara keduanya secara lebih mendalam. Ini memicu otak untuk menciptakan koneksi yang lebih kuat dan memori yang lebih tahan lama. Melibatkan konsep-konsep yang kontras juga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memberikan dimensi tambahan pada pengalaman belajar. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pembelajar dapat memanfaatkan pemahaman yang lebih dalam dan pemrosesan informasi yang lebih efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimpan dan mengingat informasi secara lebih baik. Rahasia keenam, yang mengajak kita untuk membangun istana memori, memberikan metode inovatif untuk meningkatkan retensi informasi melalui penggunaan visualisasi. Dalam konteks ini, istana memori adalah teknik yang melibatkan penggambaran mental suatu tempat atau lingkungan yang kita kenal dengan baik, seperti rumah atau kampus, dan mengaitkan informasi yang ingin diingat dengan lokasi atau objek di dalamnya. Dengan menggunakan visualisasi ini, otak kita menjadi lebih terlibat dalam proses belajar, karena mengaitkan informasi dengan elemen visual membuatnya lebih mudah diingat. Misalnya, jika kita belajar kata-kata bahasa asing, kita dapat menghubungkannya dengan objek-objek dalam rumah kita. Sehingga saat kita membayangkan ruangan atau objek tersebut, kata-kata tersebut akan muncul dalam ingatan kita. Dengan membangun istana memori ini, kita tidak hanya memperkuat ingatan, tetapi juga menciptakan koneksi yang lebih kuat antara informasi baru dan struktur mental yang sudah ada, sehingga meningkatkan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Langkah kelima, yang menyarankan penggunaan kata-kata terkait, memberikan strategi praktis untuk meningkatkan jaringan ingatan dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Dalam konteks ini, kata-kata terkait merujuk pada hubungan konsep atau informasi dengan kata-kata lain yang memiliki keterkaitan atau relevansi. Saat mempelajari suatu topik, kita dapat mengidentifikasi kata-kata kunci dan mencari kata-kata terkait yang erat kaitannya. Menghubungkan informasi dengan kata-kata terkait ini membantu membangun jaringan ingatan yang lebih kuat, karena otak kita memproses informasi dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, jika kita sedang mempelajari konsep sejarah, mengaitkan tanggal-tanggal atau peristiwa tertentu dengan kata-kata terkait seperti tokoh sejarah, tempat, atau istilah-istilah terkait dapat membantu memperluas pemahaman kita dan membuat informasi tersebut lebih mudah diakses dalam ingatan kita. Dengan menerapkan langkah ini, pembelajar dapat meningkatkan efisiensi penghafalan dan memperkaya cara otak memproses informasi, sehingga memudahkan mereka untuk mengingat dan memahami materi lebih baik. Rahasia keempat, yaitu karang cerita, membawa kita ke pendekatan kreatif dalam proses pembelajaran dengan menggabungkan fakta-fakta dengan narasi yang menarik. Konsep ini mengakui bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat cerita daripada daftar fakta kering. Dengan menghubungkan fakta-fakta yang ingin diingat ke dalam suatu cerita, kita menciptakan suatu konteks yang menyatukan informasi tersebut menjadi satu kesatuan yang lebih mudah diingat. Misalnya, saat mempelajari sejarah atau ilmu pengetahuan, kita dapat merangkai peristiwa atau konsep-konsep kunci menjadi sebuah narasi yang koheren dan menarik. Proses ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga memberikan cara alternatif bagi otak untuk meresapi dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Dengan mengadopsi strategi ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan alamiah otak untuk mengaitkan informasi dengan narasi, sehingga meningkatkan kapasitas kita untuk menyimpan dan mengingat fakta-fakta penting dalam jangka waktu yang lebih lama. Rahasia ketiga, yang merekomendasikan penggunaan tape recorder, membawa kita pada pendekatan auditif dalam meningkatkan efisiensi belajar. Dalam konteks ini,
Tape recorder menjadi alat yang berguna untuk merekam suara ketika kita menjelaskan materi atau mengikuti pelajaran. Proses merekam ini memberikan keuntungan ganda, karena selain memberikan referensi audio yang dapat kita dengarkan kembali, juga melibatkan aktivitas bicara yang dapat memperkuat ingatan. Saat kita mendengarkan kembali rekaman tersebut, otak kita terlibat dalam proses mendengar ulang informasi yang telah kita sampaikan, memperkuat koneksi antara suara dan kontennya. Hal ini memberikan peluang tambahan untuk meresapi dan mengingat informasi dengan lebih baik. Mengingat bahwa beberapa orang belajar lebih efektif melalui pendekatan auditori. Dengan menerapkan langkah ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sumber daya belajar yang personal dan beradaptasi dengan preferensi belajar masing-masing individu, sehingga meningkatkan kemampuan kita dalam menyimpan dan mengakses informasi dengan lebih efisien. Rahasia kedua, yaitu visualisasikan, mengajak kita untuk menggunakan kekuatan imajinasi dan membentuk gambaran mental tentang konsep yang sedang dipelajari. Dengan menciptakan citra mental yang jelas, kita memberikan otak kita suatu representasi visual yang membantu dalam pemrosesan informasi. Misalnya, jika kita sedang mempelajari konsep matematika atau ilmu pengetahuan, kita dapat membayangkan bentuk, grafik, atau peristiwa yang terkait dengan materi tersebut. Aktivitas visualisasi ini memungkinkan otak untuk terlibat secara lebih mendalam dengan informasi, karena proses membentuk gambaran mental melibatkan berbagai bagian otak yang terkait dengan pengelolaan visual dan pemahaman konsep. Dengan memanfaatkan kemampuan otak untuk berpikir secara visual, kita dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran dan meningkatkan retensi informasi. Dengan mengadopsi langkah ini, pembelajar dapat mengoptimalkan pengalaman belajar mereka dengan merangsang sisi kreativitas dan imajinasi otak, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam memproses dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Rahasia pertama, yang menekankan untuk pilih materi yang terbaik saja, membimbing kita dalam memprioritaskan dan menyaring informasi untuk mengoptimalkan proses belajar. Pentingnya fokus pada materi yang paling relevan dan signifikan menjadi landasan strategi ini. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pembelajaran, kita dihimbau untuk mengidentifikasi inti dari materi yang dipelajari dan hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan melakukan pemilihan ini, kita tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengarahkan energi belajar kita pada informasi yang memberikan dampak terbesar. Selain itu, memilih materi yang terbaik memungkinkan kita untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat, yang dapat mendukung pemahaman dan penguasaan topik secara menyeluruh. Dengan memadukan kebijaksanaan dan ketepatan dalam pemilihan materi, langkah ini memberikan jalan menuju pembelajaran yang lebih efektif, memastikan bahwa usaha belajar kita diarahkan pada inti dari apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai pemahaman mendalam dan hasil yang maksimal. Nah, itulah 11 rahasia untuk menghafal lebih cepat daripada orang lain. Jangan lupa untuk mencoba dan temukan kombinasi yang paling cocok untukmu. Jika kamu menikmati video ini, tekan like, bagikan, dan tentu saja, subscribe agar tetap update dengan konten-konten menarik dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.